Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan komputer dari generasi pertama sampai generasi ke-6. Komputer pada generasi pertama dibuat pada tahun 1946 sampai 1959. Dikarakteristikkan dengan komponen yaitu vakum tube atau tabung vakum, dibuat dengan bahasa mesin. Ciri-cirinya bisa dilihat dengan gambar berikut. Ukurannya yang besar, cepat panas, daya simpannya yang kecil, prosesnya lambat, membutuhkan daya listrik yang besar dan pendingin ruangan. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964 menggunakan komponen yaitu transistor. Ciri-cirinya, komputer ini lebih kecil dari generasi sebelumnya, lebih cepat dan lebih hemat energi. Komputer pada generasi ketiga dibuat pada tahun 1965 sampai 1970. Dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC menjadi komponen utama, tetapi masih menggunakan transistor, namun lebih diperkecil dari generasi sebelumnya. Ciri-cirinya, harganya yang murah, daya listriknya yang lebih kecil, ukurannya yang lebih kecil dari generasi sebelumnya, penyimpanan yang cukup besar, dan pertama kalinya komputer menggunakan monitor dan keyboard. Komputer pada generasi keempat pada tahun 1971-an. Pada generasi ini tujuan pembuatan komputernya adalah memperkecil sirkuit dan komponen-komponen listrik. Dikembangkan dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip. IBM memperkenalkan personal komputer atau sering dikenal dengan PC. Ciri komputer pada generasi kelima pada tahun 1990-an. Komputer generasi ini masih dengan pengembangan komputer yang digunakan dalam VLSI atau Very Large Scale Integration. Pada generasi ini akan dikembangkan komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia, diagnosa penyakit dengan lebih akurat, dan diramalkan dapat berpikir dan mempunyai perasaan seperti manusia. Komputer pada generasi kelima yaitu seperti laptop atau PC yang sekarang. Komputer generasi ke-6 atau komputer di masa yang akan datang. Teknologi beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input atau output audio yang mungkin digunakan oleh komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan atau pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. 4. Era teknologi informasi. Era komputerisasi periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an. Ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan tertentu mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang saling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Era teknologi informasi. Di awal pada tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer ini di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan
efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih individu di organisasi dapat memanfaatkan kejanggihan komputer seperti untuk mengolah database. Yang ketiga yaitu era sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada teknologi, pada era ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasilah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro. Yang keempat yaitu era globalisasi. Era terakhir ini dalam sejarah evolusi teknologi informasi pertengahan tahun 1980-an berkembang di bidang teknologi informasi. Pada praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia, industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Transaksi-transaksi perdagangan dapat dengan mudah dilakukan di cyberspace melalui electronic transaction dengan mempergunakan electronic money. Jenis-jenis komputer. Jenis komputer yang pertama adalah komputer pribadi atau sering disebut dengan personal komputer atau PC. Komputer pribadi mendefinisikan komputer yang dirancang untuk pengguna umum oleh satu orang. PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena merupakan perangkat komputer lengkap tetapi dibangun dengan skala yang lebih kecil. Yang kedua ada komputer desktop. Jenis komputer berikut adalah komputer desktop. Komputer desktop menawarkan lebih banyak daya penyimpanan dan kemampuan dengan biaya yang lebih murah daripada komputer portable. Jenis komputer ini dirilis pada tahun 1990-an ketika laptop masih dijual dengan harga yang sangat tinggi. Laptop selanjutnya adalah jenis komputer yang populer hingga saat ini, yaitu laptop. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat petunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive. Semuanya dalam paket yang dioperasikan dengan baterai. Yang berikutnya ada netbook dan tablet. Netbook dan tablet juga termasuk jenis komputer yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Netbook adalah komputer ultra portable yang dirancang lebih kecil dari laptop tradisional. Karena bentuknya yang sangat kecil, netbook dijual dengan harga yang lebih murah. Namun biasanya komponen internal netbook memang lebih kuat jika dibandingkan dengan laptop. Komputer genggam. Jenis komputer yang sangat populer dan banyak diminati masyarakat juga termasuk komputer genggam. Bahkan saat ini sebagian besar orang telah menggunakan komputer genggam sehari-hari, tidak lain tidak bukan berupa smartphone. Komputer ini biasanya tidak memiliki keyboard, tetapi mengandalkan teknologi layar sentuh. Selanjutnya workstation. Jenis komputer yang perlu diketahui berikutnya adalah workstation. Workstation merupakan komputer desktop yang memiliki tambahan yang lebih besar, adaptor grafis kelas atas, dan kemampuan yang ditingkatkan untuk melakukan kelompok tugas khusus seperti grafis 3D atau pengembangan game. Yang berikutnya komputer server. Komputer server juga termasuk salah satu jenis komputer dengan karakteristik unik lainnya. Teknologi pada komputer ini telah dioptimalkan untuk memberikan layanan ke komputer lainnya melalui jaringan. Komputer server biasanya memiliki prosesor yang kuat, banyak memori, dan hard drive yang lebih besar.
Kemudian mainframe, jenis komputer yang tak kalah menarik berikut adalah mainframe. Mainframe adalah komputer besar yang dapat memenuhi seluruh ruangan atau bahkan seluruh lantai. Biasanya komputer ini digunakan di perusahaan besar untuk mengembangkan mesin besar dan memproses jutaan transaksi setiap harinya. Yang terakhir ada superkomputer. Jenis komputer yang terakhir dengan kecanggihan mumpuni adalah superkomputer. Superkomputer adalah sistem komputer tunggal sebagian besar terdiri dari beberapa komputer berkinerja tidak dan bekerja secara paralel sebagai satu sistem. Komputer berdasarkan ukuran. Ada 4 ukuran. Yang pertama adalah mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utamanya atau sebagai PCU-nya. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer antara lain komputer, desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada mini komputer. Mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Terkadang istilah mini komputer disebut juga dengan mid-range komputer atau juga disebut mid-range system. Mainframe komputer. Mainframe komputer atau komputer mainframe merupakan komputer yang cukup canggih. Komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Pada umumnya, mainframe komputer selalu disimpan pada kamar yang memiliki AC. Selain itu, ukurannya pun terbilang besar. Mungkin tingginya hampir setara dengan kulkas 2 pintu. Dari sisi harga, komputer ini juga sangat mahal dan juga menyedot daya listrik yang cukup besar. Yang keempat adalah superkomputer. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga merupakan komputer yang canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam setiap detiknya. Perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau disingkat FLOPS. Berbeda dengan komputer biasanya seperti PC yang mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya. 4 komponen komputer. Yang pertama ada hardware, termasuk perangkat komputer yang dapat dilihat dan dipegang secara fisik. Hardware terdiri dari 4 alat, yaitu alat input, contohnya keyboard, alat proses, contohnya prosesor, alat output, contohnya monitor, alat penyimpanan, contohnya hard disk. Yang kedua ada software, termasuk perangkat komputer yang dapat dilihat namun tidak dapat disentuh secara fisik. Contoh software pada komputer, sistem operasi misalnya Linux, program aplikasi misalnya CorelDRAW, bahasa pemrograman misalnya C++. Yang ketiga ada brainware, adalah pengguna komputer, orang yang mengoperasikan komputer. Beberapa contoh brainware adalah web designer, programmer, administrator jaringan. Yang keempat ada data. Data komputer adalah informasi yang diproses atau disimpan oleh komputer. Informasi ini mungkin dalam bentuk dokumen teks, gambar, klip audio, program perangkat lunak, atau jenis data lainnya. Data komputer dapat diproses oleh CPU komputer dan disimpan dalam file dan folder pada hard disk komputer. Selamat siang Ibu. Selamat siang.
Selamat siang. Di sini saya akan wawancara Ibu tentang komputer. Ya. Seperti apa sih komputer tuh? Elektronik itu bukannya elektronik. Elektronik. Kalau teknologi sih seperti apa? HP. HP. Ya misalnya gadget, smartphone, Pernah menggunakan aplikasi apa saja Ibu dalam komputer? Microsoft Excel, Microsoft Word. Microsoft Word. Apakah mengalami kesulitan? Iya, Iya. iya saya ngalamin soalnya kan semua komputer kebanyakan bahasa Inggris tuh. Nah saya nggak semua memahami itu. Apa saja manfaat yang dirasakan ketika bisa menggunakan komputer? Tidak perlu menulis saat membuat surat bila kita menggunakan Microsoft Word. Ya pembuatan laporan keuangan jadi lebih mudah, nggak terlalu susah-susah banget. Tidak perlu menulis saat membuat surat. Kita bisa menggunakan mikrofon Word. Program apa saja yang diminati Ibu? Program Microsoft Excel. Program Microsoft Word. Program apa saja yang susah menurut Ibu? Microsoft PowerPoint. Microsoft Excel. Microsoft Excel. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.